Hai, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Saya Kaito dari G dengan edisi masih diculik oleh saudara Ivo Tandin. Di sini lihat saja kostum saya masih sama dari episode yang lalu tuh. Baju masih ini, rambut begini, celana begini. Muka masih sama? Muka masih sama. Dan sekarang saya ada di tempat saudara Ivo Tandi untuk tanya-tanya lah tentang bagaimana merawat ikan dan segala macam lah. Soalnya kan dia udah lama tuh berkecimpung di dunia yang amis-amis segala macam begini nih. Dan dia juga sebagai dedengkot KIPI komunitas ikan predator Indonesia, makanya saya mau tanya-tanya ke dia. Halo. Halo, saudara Ivo Tandi. Oke, saudara Kaito. Gimana Bu? Kayak main bola kita. Jadi gimana nih Mas perikanan sekarang? Perikanan sekarang saya lagi coba main di Cana. Kita lagi sekarang banyak lagi booming nih kayaknya nih, Cana lagi asik. Balik lagi saya main Cana. Dulu saya sempat tahun 2010-an tuh main Cana. Habis itu nggak main Cana lagi. Sekarang kita main Cana lagi. Ini kayaknya juga ada Cana nih Mas. Cana apa nih Mas? Ini saya dapat Cana Marulius. Beda ya sama Maruliodes. Dia ini kita masih impor ini dari Thailand kita. Karakternya sih hampir sama Maruliodes. Ini Marulius sama kayak Maruliodes. Ini cuman kalau dari postur tubuh dia lebih gepeng aja, lebih lancip ya. Dan dia lebih monster. Ini lebih monster, lebih monster. Dia bisa sampai sekitar 80 cm 1 meteran dia. Oh gitu. Itu berapa lama tuh Mas kira-kira bisa sampai 80 cm 1 meter? Belum pernah coba. Kalau teman-teman pernah tahu dedengkotnya Gabus, Iin keren, coba tanya sama dia. Dia pernah punya sampai ukuran berapa lupa, dia udah gede warna Iin keren. Nanti kita ke sana saudara-saudara. Oke Mas, saya mau tanya-tanya nih. Ini apa ya namanya? Kan ini tadi udah jenis ikan tuh. Ada Cana Marulius ya di sini ya. Ini cara perawatannya bagaimana nih? Untuk yang di sini aja nih. Perawatan simpel sih, yang penting pakan, air, harus ada air ya pasti. Iya, oke. Harus punya air. Harus punya air. Kalau saya di sini settingnya maunya sih biotop, arahnya biotop. Biotop itu jadi ekosistem laut, ekosistem sungai dimasukin ke dalam akuarium. Maksudnya begitu, cuman ini kok jadinya malah kayak aquascape ya. Rencananya kayak gitu, kita setting buat tahu biar ikannya lebih settle. Jadi saya mau coba kenapa saya sering posting settingan akuarium dari kemarin. Kita harus belajar lah gitu. Kita ikan predator, saya yakin teman-teman udah pada expert lah di ikan predator. Tapi gimana caranya kita asik gitu, asik gak cuman lihat ikannya, tapi si ikannya pun merasa asik di dalam akuarium gitu. Berarti ngelihat akuarium yang ada isinya selain ikan dan juga settingan begini Mas ya? Iya. Sugesnya untuk setting ini sendiri kalau saya senang terlihat akuarium ini polos. Maksudnya polos tanpa ada aerator, tanpa ada percikan air gitu. Jadi makanya kita lihat air di sini tenang. Jadi kenapa air tenang? Saya lagi suka bikin air tenang. Pasti teman-teman nanya, oksigennya gimana gitu? Oksigennya gimana? Jadi oksigennya ini kita taruh semua di subfilter. Oh, di bawah ini. Jadi di bawah ini kita ada aerator. Aerator saya taruh di bawah sini. Jadi bener-bener kita di sini kita bikin tenang. Saya lagi pengen coba untuk gimana caranya kita nggak cuma sekedar pelihara si ikannya gitu ya tadi saya bilang. Tapi ikannya pun harus merasa asik juga di dalam akuarium gitu. Jadi saya bikin tenang. Kita juga ngelihatnya enak. Kalau lihat boleh sih ada TV ini. Oke. Ada TV. Saya duduk di sini nonton TV sambil ngeliatin ikan. Itu asik. Jadi mata satu ke TV, mata satu ke ikan. Nah, itu nggak sinkron gitu kan. Jadinya juling Mas. Tapi itu sendiri kan air tenang seperti ini nih. Itu kalau nggak salah basicnya untuk Cana ya? Basicnya Cana kalau kita bisa lihat di Google, di foto-foto di Google, dia cenderung airnya black water. Air black water tuh berarti airnya tenang, dia airnya tenang, pH rendah, soft. Hitam black water, tapi hitamnya itu bukan keruh. Iya. Hitamnya di Kalimantan itu bening loh. Tapi airnya hitam karena black water, karena dia ada pembusukan kayu, pembusukan daun-daunan, jadi airnya jadi black water, pH-nya turun. Oke. Tapi ini airnya jernih nih Mas. Ada arah ke black water nggak tuh? Ada arah ke black water, nanti lagi cari daun ketapang belum dapat.
bisa ke tempat saya mas, saya bungkusin. Oke, boleh kirimin daun ketapang ke sini teman-teman kalau yang punya. Kalau ada yang mau pesan boleh tuh, boleh. Nanti hubungin saya di 08 gitu. Oke. Nah, kalau pakan sendiri nih untuk Cana yang di sini nih, jadi di sini di sini pakannya apa tuh? Saya pakai jangkrik. Kenapa pakai jangkrik? Kenapa pakai jangkrik? Karena saya beli di sebelumnya pakai jangkrik. Dan si ikan cocok nggak tuh pakai jangkrik? Cocok, dia cocok, serangga cocok, ikan oke. Sebenarnya dia bisa makan ikan. Tapi karena dia terbiasa makan jangkrik, saya harus ngubah. Ya agak repot gitu, agak repot untuk ubah. Dan kedua, saya ada tanaman. Kenapa? Karena ikan mas makan tanaman. Tapi kan nggak banyak mas. Tapi kan nggak banyak. Kan biasa kita nggak mungkin naruh sekali habis, pasti kadang-kadang suka ada sisa 1-2 ekor. Nah itu dia bisa makanin tanaman, makanya itu saya lebih prefer ke jangkrik atau ke udang biar safe lah tanamannya. Pernah nyoba pakai kepiting nggak tuh? Kepiting yang kecil-kecil? Ini kita makan aja kepiting atau kepiting soka. Oke. Nah, tadi cara setting udah belum sih? Cara setting belum sih. Jadi cara setting, bisa dijelasin gimana? Cara setting sih terserah kita, selera kita mau gimana ya. Kalau sama ikannya juga ditentukan gitu. Kalau misalnya ikannya kayak African Cichlid, dia butuh pH tinggi, ya bahan-bahan yang kita pakai yang menunjang untuk menaikkan pH. Apa aja tuh mas? Menaikkan pH itu bisa kita pakai dari batu-batuan, terus abis itu karang jahe, yang itu karang pecahan dari laut ya, itu bisa kita pakai, itu bisa naikin pH. Nah kalau yang di sini, kalau untuk yang soft water kita pakai kayu-kayuan, tanaman itu juga bisa. Nah ini saya masih ada kendala, pH-nya naik. Ternyata saya belajar, saya nanya, ternyata batu ini dia bisa naikin pH gitu. Jadi ini salah. Jadi ini saya akuin saya salah. Ini ada batu ini dia naikin pH gitu. Makanya kita nanti ada lihat ikannya di sini warnanya kurang maksimal gitu. Warnanya kurang maksimal karena pH-nya udah terlalu tinggi. Sebenarnya kalau untuk warna si ikan sendiri yang Cana Marulius nih, ini semisal settingnya tuh udah cocok tuh, itu warna maksimalnya seperti apa sih? Warna maksimal itu dia kalau ini warna agak sedikit hijau, batiknya lebih banyak daripada Maruliodes yang Kalimantan atau Sumatera, dia lebih banyak. Dia maksimalnya sih seperti itu gitu. Tapi banyak faktor ya, banyak pertanyaan-pertanyaan di Facebook tuh kan, kita lihat warna kok nggak keluar. Sebenarnya banyak faktor. Itu ada faktor dari genetika, ada faktor dari umur ikan, ada faktor dari airnya juga, ada faktor dari pakan gitu. Jadi kok terlalu kompleks gitu. Jadi makanya asiknya kita di situ tuh. Walaupun teman-teman pelihara ikan biasa ya, dalam tanda kutip ikan murah ya, itu maksudnya juga murah juga sih kan ya. Soalnya biayanya juga lumayan. Tapi saya lebih mengangkat jempol untuk teman-teman yang bisa keep ikan biasa, tapi dia bisa mengeluarkan warna maksimal ketimbang kita pelihara ikan mahal tapi warna biasa aja. Saya lebih angkat jempol untuk teman-teman yang bisa keep ikan biasa, tapi warna bisa maksimal. Itu saya lebih. Itu sudah tingkat ilmunya lebih tinggi daripada saya, lebih tinggi daripada saya tuh. Settingnya udah sip banget. Udah sip banget itu. Terus apa lagi tuh mas? Tips-tipsnya ya itu sih kita harus pelajarin dulu sih. Jadi jangan terlalu berdesak busuk, maksudnya jangan terlalu buru-buru kita mau beli ikan. Kita lihat tank kita lihat kapasitas kita gimana, habis itu kita mau konsepnya seperti apa. Jangan sampai kita banyak kejadian teman-teman yang beli ikan kecil-kecil asal masukin jebret udah gede, kok dilihatnya nggak enak ya. Nah mereka bingung udah kalau kayak gitu kan. Lebih baik kita pikir dulu, tenang, mau konsepnya seperti apa, kita bikin konsep, baru habis kita realisasikan. Terus itu kenal ikan tuh juga penting ya mas ya? Iya. Oke. Terus Mas Ivo sendiri kan udah lama nih berkecimpung di dunia ikan seperti ini nih, dan udah mendirikan KIPI juga. Itu bisa dijelaskan nggak tuh KIPI itu bagaimana, terus apa, dan mau ke arah mana, dan mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan KIPI ini? Jadi KIPI ini berdiri tahun 2011. KIPI berdiri tahun 2011. Saya datang ke Indonesia Petsplan Aquatic Expo, itu acara untuk hewan peliharaan terbesar di Indonesia. Saya datang ke sana itu, dan di sana semua jenis hewan ada komunitas ya. Kenapa ikan predator nggak ada? Gitu loh. Dan habis itu yaudah awalnya sih dari situ. Awalnya yaudah kita bikin lah untuk seru-seruan. Setelah kita bikin ternyata harusnya nggak cuma sekedar bikin nih. Harus ada knowledge-nya yang kita bisa pelajarin dari ikan predator gitu. Makanya dari KIPI ini berdiri.
saya sekarang lebih prefer untuk menjelaskan gitu ikan predator nih apa, cara handlingnya gimana, amannya untuk kita nih gimana gitu. Masalahnya ikan begini kan tahu sendiri monster. Ya, Ekosistem. makan daging. Ekosistem. Nah itu dia yang kita jaga gimana caranya untuk kita tetap bisa pelihara ikan predator tapi dengan cara yang aman. Gitu. Dan aman itu untuk kita maupun Orang lain, ya tentunya orang lain. Jangan kejadian nanti orang mancing dapat aligator kan. Oke, yang mancing dapat aligator digigit sendiri kan, wah, itu pengalaman pahit. Terus visi misi dari KIPI sendiri tuh Visi bagaimana, misinya KIPI ini tuh Visinya dulu deh. visinya kita itu mau mengedukasi sih. Intinya sih tetap sih semua visi misi tetap semua bersinambungan. Kita tujuan utama kita untuk mengedukasikan teman-teman dan masyarakat pada umumnya untuk gimana caranya pelihara ikan predator, apa ini ikan predator, bahayanya gimana. Jujur ini bahaya bahaya dalam arti bahaya nggak buat kita sih sebenarnya, tapi bahaya untuk orang lain yang nggak ngerti gitu. Iya. Makanya itu kita edukasikan di situ, visi misinya sih mengedukasikan sih. Jadi sama satu lagi untuk teman-teman, untuk kita dapat ilmu kayak besok kita ngadain kenduri kita di Jogja, oke? Jangan lupa datang Jangan ke Jogja. Gatnas, Gatnas. ikan ketiga di Jogja. Kenduri ikan jilid 3 nanti kita ada di Jogja. Jangan lupa teman-teman nanti datang. Itu nanti MC-nya Kak Ito juga nih. Mungkin saya jadi MC kalau saya nggak kesasar di sini ya. Jadi MC nanti kita datang ke sana, nanti di sana nanti ya kayak kita biasa gitu kan. Pasti banyak orang baru dan pasti nanti kita selalu edukasikan lagi apa itu ikan predator. Iya. Kenduri itu istilahnya silaturahmi, terus kita kenalan, kita guyup, kita makan. Makan gratis. Oke, semoga bisa gratis lagi. Tahun berapa? Tahun 2012. 2013. Kita makan gratis. Ya, di Jogja juga. Yang kedua kita di Bandung. Bandung. Di Edge. Makan gratis juga. Makan gratis juga. Semoga besok juga gratis. Terus tadi kan belum kelar tuh. Terus misinya KIPI sendiri bagaimana tuh? Selain dari edukasi tadi tuh. Edukasi sebenarnya sih masalahnya di ikan predator tuh satu, cuma kekurangan edukasi. Kekurangan edukasi karena jujur aja ikan predator itu bukan ikan umum sih sebenarnya. Iya. Dan satu lagi juga saya sebenarnya walaupun ini ikan impor, saya pelihara ikan impor, tapi sebenarnya basicnya saya juga mau ngangkat ikan lokal gitu. Ikan lokal kayak sebenarnya Indonesia pun banyak, ada Maruliodes, ada Idodats, terus ada Latapa, ada Bagarius. Itu sebenarnya di luar orang bule suka, tapi kenapa di Indonesia nggak suka? Iya, masih belum kenal lah intinya. Iya, itu kemarin temen ada ekspor sampai Indodats itu berapa ribu ekor dikirim ke Thailand gitu. Dikirim ke Singapura, sorry. Itu dari Singapura ke Dari Indonesia ke Singapura. Indodats Indonesia dikirim ke Singapura. itu di pasarannya di Singapura kah? Kemana lagi? Kalau nggak salah itu harganya ratusan ribu, sedangkan di Indonesia harganya ribuan. Iya. Ribuan Disayangkan. di sana ratusan ribu, tapi nggak apa-apa. Iya, Kalau iya. buat orang Indonesia harus lebih Iya, murah. iya, emang seharusnya lebih murah. Terus gimana ya? Tips-tips untuk yang baru nih, baru beli ikan, terutama sekarang kan lagi booming tuh yang jualan online shop, mendadak online sih. Mendadak online banyak sekali nih. Itu Sampai banyak yang nggak kenal kita. Itu bagaimana tuh Mas tips-tips untuk membelinya Tips-tips. supaya Biar nggak nggak- kecolongan lah. Nggak kecolongan, supaya nggak kecolongan yang pasti belilah sama pedagang terpercaya. Pedagang terpercaya boleh dilihat dari reputasi dia di grup lah. Gimana apa maksudnya? Pasti orang yang terpercaya itu pasti dia punya banyak teman dan pasti dia di grup Facebook itu dia komunikasinya pasti tinggi, sering komen, sering posting. Nah, diusahakan dengan orang-orang yang seperti itu gitu ya. Tapi bukan berarti mengecilkan pedagang yang baru. Iya. Bukan mengecilkan pedagang yang baru, tapi gimana caranya pedagang baru untuk mereka aktif gitu loh. Jadi pedagang baru pun harus aktif gitu. Tapi untuk bayarnya sendiri Mesti pintar. Dan yang sering terjadi kasus penipuan itu harga murah. Tapi kan wajar tuh Mas, harga murah. Saya selalu bilang berkali-kali sama teman-teman di grup, kalau misalnya ada kasus penipuan, jangan tipsnya itu jangan terlalu percaya sama harga murah. Yang penting selidikin dulu. Misalnya ada satu pedagang, kita lihat di Facebook ya, kalau misalnya ada satu ikan, banyak semua pedagang punya, hampir semua pedagang punya. Tapi di saat ada satu ikan yang aneh dan harga itu nggak masuk, bisa tergolong murah, hati-hati. Itu banyak sekali kasus penipuan di situ ya, kasus penipuan di situ. Kayak misalnya
ada yang ngomong kemarin punya Cana Barca gitu kan, punya Cana Barca dengan harga cuma 7 juta. Itu setahu saya tuh Cana Barca terakhir harga sekitar 25 juta. 25 juta 25 juta satu ekor. Itu terakhir saya ini buat beli motor. Terakhir saya tahu segitu, terus tiba-tiba ada harga 7 juta Cana Barca. Bukannya saya mengecilkan orang itu untuk nyarikan murah ya, tapi lihat dong, kalau orang punya Cana Barca pasti ada di Facebook. Pasti ada. Jadi manfaatkan Facebook itu untuk lihat ikan ini pasti ada di Facebook gitu loh. Pasti ikan ini akan muncul di Facebook, muncul di permukaan gitu loh. Muncul di permukaan ada Cana Barca, dan itulah baru itu bisa kita percaya gitu. Dan harus apa ya? Lihat juga ke pasaran itu apa harganya worth it apa enggak gitu. Kalau 7 juta, akhirnya kemarin ada sempat teman kasus penipuan dan dia kena tertipu sekitar 7 juta untuk Cana Barca. Dan ternyata yang datang itu cananya Stewarti atau apa itu saya lupa. Itu jauh ya, Mas? Jauh harganya jauh. Jadi tips-tipsnya di situ. Terus habis itu sama ada tips lagi kalau kita beli di toko. Kita beli di toko, kita lihat ikannya sehat atau enggak. Dan tanya dia di sana terbiasa makan apa. Bukan dia bisa makan apa. Ngerti ya maksudnya? Ngerti. Dia terbiasa makan apa, bukan dia bisa makan apa gitu. Kayak kita ngomong ini saya beli Marulius ya. Saya beli Marulius sebenarnya dia bisa makan ikan. Tapi ini pernah saya coba kasih makan ikan, dia nggak bisa langsung strike, nyamber gitu. Saya tanya ke sellernya, di sana biasa makan apa? Oh makan jangkrik. Oh yaudah, terus saya makan jangkrik ternyata dia langsung strike. Oke, berarti emang kebiasaan makan itu? Ya kebiasaan makan. Jadi nanti misalnya kita udah beli pakannya, ternyata dia belum mau makan gitu kan. Dan itu sebenarnya bisa diubah dengan cara dipuasain selama 1 minggu, itu bisa diubah. Cuman tapi kan pakan yang kita beli sia-sia gitu. Intinya kita juga jangan malu tanya, sama kita juga menggali lah informasi dari awal kita beli ya kan. Ya benar, jadi harus jangan malu lah. Saya juga dulu sempat ngalamin yang namanya nanya, namanya salah, namanya dikatain wah lu bego lo, ya gitu saya pernah ngalamin. Tapi dari situ kan kita bakal belajar gitu kan, kita bakal belajar mana yang benar mana yang salah. Cuman jangan pernah takut nanya sih. Oke, sekian dulu dari saya dan saudara Ivo. Nanti kita ke belakang untuk kita lihatlah bagaimana cara saudara Ivo mengolah air, entah dimasak dulu sebelum dicemplung. Oh iya, nanti kita lihat. Saya di sini ada pengolahan air pump karena di sini pakai air pump ya. Iya, karena di sini air pump. Jadi harus diolah langsung istilahnya dari saudara Ivo. Oke. Sekian dulu, mari kita cabut ke belakang. Ciao. Video Seperti ketok. Oke, sekarang saya udah ada di tempat penampungan airnya, pengolahan sih tepatnya dari Mas Ivo tadi. Jadi bisa dijelaskan nih Mas tentang alatnya sendiri yang gede segede gaban gini nih Mas. Ini jadi air yang kita pakai ini air pump. Air pump yang kita pakai kita olah di sini. Olahnya itu cuman simpel kok. Olahnya itu cuman butuh aerasi. Jadi cara pengendapan air yang cuma diendapin doang tanpa aerasi itu sebenarnya kurang tepat. Bisa, tapi kurang tepat. Karena untuk pelepasan kaporitnya agak lama. Tapi kalau kita aerasi gini, maksudnya aerasi itu ada aerator, ada percikan air, itu dia lebih cepat untuk melepas kaporit gitu loh. Jadi ya, itu tadi wawancara saya dengan saudara Ivo tadi yang merupakan Dedengkot TV. Kapan-kapan lagi kita akan jumpa lagi dengan saya di episode selanjutnya. Mungkin masih dengan saya atau mungkin dengan orang lain. Kalau saya diculik lagi, mungkin dengan saya. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya.